Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizik kini banjir serangan oleh para netizen. Tentu hal ini merupakan buntut dari pernyataan-pernyataan Rizik selama ini yang terus menyinyir, terus mengutuk Bapak Joko Widodo. Tentu hal itu pula yang sangat membuat netizen geram, karena apa yang difitnahkan oleh Rizik ini tidak sebetulnya benar. Kemudian di sisi lain si Rizik juga ini berusaha mencari perlindungan, yakni mencari perlindungan kepada Bapak Prabowo Subianto salah satunya. Di mana dalam video ini akan ditampilkan si Rizik ini melas-melas menjilat kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak bagaimana videonya berikut ini. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan pihak koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jokowi, jangan suka presiden-presidenan. Karena Bapak Jokowi sekarang bukan presiden. Bapak Jokowi sudah turun. Sekarang presiden Prabowo Subianto. Jadi kita harus mengikuti Prabowo Subianto itu sebagai presiden kita. Bukan Jokowi. Perseteruan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sudah dimulai, ditambah perseteruan sudah sekarang menjadi three angel ya, antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Pak Jokowi sudah merasakan ketegasan di dunia dan kekalahan di Jakarta. Kemarin ada yang komentar di video saya. Dia mengatakan kami pendukung Pak Prabowo gak terima katanya kalau semisalkan Jokowi masih main presiden-presidenan. Yang pertama, gua katakan sama lo yang kemarin komentar ya, Pak Jokowi tidak pernah main presiden-presidenan, karena sudah hal yang sewajarnya kalau semisalkan ada tamu, ya dia sambut. Seperti halnya sekarang rumahnya didatengin warga, masa dia diam terus di rumah? Wajar dong dia menghampiri masyarakat yang ingin bertemu dengan mantan presiden ketujuh itu. Terus kalau semisalkan ada undangan, ya datang dong, kan sekarang bukan siapa-siapa ya. Wajar dia mau keluar mau kemanapun, terserah Jokowi. Kok lu sibuk ngatur-ngatur? Nah sekarang masa lalu dukung Prabowo, lu gak pernah dukung Jokowi. Ini dengerin, memangnya suara Projo ketika Pilpres kemarin kemana larinya? Hah? Ke Prabowo Gibran. Gua dukung ya, gua coblos. Ingat itu, program-programnya walaupun banyak hinaan dari anak abah dan anak ateng pada waktu itu, gua belain. Artinya apa? Selama programnya bagus, ya laksanakan. Gua dukung, karena untuk kemajuan bangsa ini, gitu loh. Jadi lu kira memangnya semisalkan Pak Jokowi tidak mendukung Pak Prabowo, memang bakal dapat suaranya 58%? Gua tanya sama lu, bakal dapat kagak? Kagak. Ingat itu. Dan sekarang lu jangan sok-sokan dukung Prabowo, memangnya suara Projo kemana? Kan gua bilang tadi, ya ke situ semua. Kira kemana? Ingat nih, Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan Rizik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden, sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu,
bukan tukang halu, nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat, itu baru manusia, bukan seperti Rizik. Belum jadi manusia kalau Rizik. Ingat Jik, babi itu adalah hewan yang sangat benar dan sangat cerdas dalam mendidik anak. Bayangkan ada 6 ekor anak babi, 6-6-nya jadi babi, nggak ada yang jadi orang. Anak orang kayak lu, boro-boro jadi orang malah jadi babi. Sudah ada. Halo kawan, sobat, apa kabar? Jangan hiraukan para pembencinya Pak Jokowi ya. Mereka lagi cari-cari cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi, untuk menumbangkan sedalam-dalamnya. Padahal Pak Jokowi udah lengser ya kan, ibarat sudah turun tahta. Kedua pun, kenapa mereka masih takut? Kenapa mereka masih takut dengan nama besar Pak Jokowi? Karena di 2029 nanti mereka sudah tidak ada mimpi lagi ya untuk merebut kekuasaan ini. Jika nama Pak Jokowi masih harum, jika nama Pak Jokowi masih hebat, itulah jadi dicari cara memfitnah-fitnah. Itulah seperti guru besar mereka itu, buatlah fitnah-fitnah ya, yang agar bisa dipercaya dan membuat namanya jelek. Tapi kalau untuk grup mereka, kalau namanya jelek itu tutup-tutupin. Kalau ada sedikit pun kebaikan itu apa dibesar-besarkan. Itulah otak-otak manusia yang licik ya kan. Kita tahu siapa mereka itu. Mari rakyat Indonesia cerdas ya, cerdas dalam menyikapi segala masalah ya di negara ini. Kita negara mau menjadi negara maju, negara hebat di Asia Tenggara ya. Jangan ikuti pesan-pesan manusia-manusia penafik dan manusia-manusia busuk ya. Salam waras dan nasihat. Salam dari uang kita kalau. Woi, pasukan barisan sakit hati. Apa lagi yang kamu takutin Pak Jokowi? Pak Jokowi dah lagi presiden. Waktu menjabat sebagai presiden dulu, kamu takut. Sudah dah jadi presiden, kamu masih takut. Apa yang kamu takutin? Udah jelas-jelas Pak Jokowi dah kaki ijazah, lengah-lengah, ngomongnya udah beraturan, tidak bisa bahasa Inggris, kata kamu. Pak SBY, aduh ijazah asli, general, bisa bahasa Inggris. Mbak Amin Rais, bisa bahasa Inggris, mantan ketua MPR. Ibu Megawati, aduh ijazah, ketua umum PDI, bisa bahasa Inggris, ijazah asli. Ngapo dah itu yang kamu takutin? Kalau kamu merasa takut dengan Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi itu lebih hebat dari mereka-mereka. Kamu omong KPK, uangnya Pak Jokowi bisa ngatur KPK. Kalau KPK itu memang betul-betul Pak Jokowi itu korupsi, didatanginya. Tak usahlah kamu memfitnah, tak usahlah kamu buat berita hoax, janganlah macam-macam. Ingatlah dosa Pak, Bu, jangan memfitnah wong baik. Tak usahlah lagi kamu nak ikut-ikutan. Pasukan barisan sakit hati dengan Pak Jokowi, kamu ikut-ikutan. Kage aku udah mau bansos, kage kamu ngomong aku ternak Mulyono, kage kamu ngomong aku penjilat. Aku nih tidak dapat bansos, aku nih bukan penjilat. Boleh kamu tanya ke sini. Aku membela Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu hebat. Dikit-dikit kamu demo atas nama rakyat. Rakyat yang mana yang nak kamu bawa? Rakyat yang mana? Dikit-dikit atas nama rakyat, dikit-dikit atas nama rakyat. Jangan membawa rakyat yang memilih Pak Jokowi, jangan membawa rakyat memilih Pak Prabowo.
kafir, dikit-dikit demo kafir. Nah sekarang sudah berpelukan. Ingat 2017 demo berjilid-jilid dari Sabang sampai Merauke mendemo Ahok. Aku dah kesian dengan Rizik Syihab yang sudah membawa pasukan FPI untuk mendemo Ahok. Nah itu yang dibahas. Apa abangmu bisa bersatu dengan Ahok? Itu baik, itu yang dibahas. Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit keluarga Pak Jokowi. Takutnya dengan keluarga Pak Jokowi. Itulah presiden hebat. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Inilah para gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah negara ini. Orang-orang yang seperti ini seharusnya jangan dikasih panggung ataupun tempat untuk bersuara di negara ini. Karena apa? Karena inilah yang terjadi. Dia hanya keluar-keluar dan demo-demo, bukan untuk kemajuan di negara ini, tetapi untuk menghancurkan persatuan di negara ini. Inilah Habib Rizik. Anda itu malu, Pak Habib Rizik. Anda itu lama gitu loh, Pak Habib. Apakah cara Anda seperti itu mencerminkan sebagai Habib? Anda itu tidak lebih dari provokator gitu. Bukan seperti itu. Nah seperti inilah seharusnya diamankan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ceramahnya tidak benar gitu. Kok bisa ceramahnya mengatakan hal-hal jelek seperti itu? Ya kalau memang Pak Habib Rizik tidak suka di negara ini, silakan keluar. Terbuka lebar ke pintu ini. Pak Habib Rizik keluar dari negara ini. Jangan suka mengacaukan persatuan di negara ini. Anda itu memecah belah gitu, membuat ibu di negara ini. Sangat memalukan sifat Anda. Habis pikir melihat kelakuan Anda Pak Habib Rizik. Seharusnya orang-orang seperti inilah jangan diberikan panggung untuk bersuara di negara ini. Karena inilah yang terjadi, hanya buat ribut dan gaduh. Tahu saya Rizik itu adalah ikon penistaan terhadap Rasulullah. Bagaimana tidak, saudara? Dia punya menantu namanya Munif. Si Munif itu menistakan Rasulullah dengan menyamakan si Rizik silap ini, Al-Kaburi ini dengan Rasulullah. Rasulullah dibilang mirip akhlaknya. Pak Rizik mirip akhlaknya dengan Rasulullah, ataupun mewarisi, bukan mirip, mewarisi akhlak Rasulullah, kemudian mewarisi jasad Rasulullah. Saudara, itu kan penghinaan terhadap Nabi. Akhlak si Rizik gimana, akhlak Rasulullah gimana, saudara? Jasad Rasulullah gimana, jasad si Rizik gimana, ya akhwan. Saya ulang-ulang itu biar kalian tidak terpana, tidak terkontaminasi dengan omongan si menantu si Rizik. Laknatillah alaihim itu. Ya. Rasulullah itu tinggi semampai, bahunya selalu sedikit lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun orang itu pada hakikatnya lebih tinggi daripada beliau. Beliau mempunyai kulit putih, bersih, bercahaya wajahnya, hidungnya mancung, rambutnya ikal, hitam pekat, mata hitamnya terpisah dengan mata putih, dalam artian mata hitamnya pekat, bersih sekali matanya. Alisnya seperti pedang, ya, memiliki janggut, dada bidang, badan perut six pack. Akhlaknya sangat mulia sekali, tampan sekali orangnya Rasulullah, menurut keterangan dan riwayat. Sementara hari ini kita bisa melihat si Rizik cebol ini, mukanya hitam, hidungnya pesek, pipinya tembem, matanya belok, perutnya buncit, badannya pendek, persis kayak celengan Semar. Celeng juga mirip. Apa kalian rela kalau Rasulullah, manusia yang kalian rindukan, manusia yang kalian harapkan untuk bisa bertemu dengannya, disamakan dengan si Rizik? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo
nggak salah minta logik. Mintalah sama Umar Mahdhar. Ya Umar Mahdhar, hancur hancurnya. Untuk memproses semua pelanggar hukum pada Nggak perlu kau lah Liji. Sebelum kau koar-koar, Presiden sudah tahu tugas-tugasnya apa yang mau dilakukan. Kau sebagai apa? Nimbrung-nimbrung. dekade terakhir ini setuju. Nyari makan saudara. Begini amat bapak-bapak ini nyari makan saudara, ya, biar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saudara. Harus bentak-bentak ngomongnya saudara. Produknya produk menjilat ini. Bahar roasting Prabowo, biar kesannya mereka nggak takut. Rizik jilat. Jurusan jilat pantat Pak Prabowo dia. Kalau si Bahar jurusannya serang. Nah gitu, nyari aman saudara. Orang-orang mereka sudah ada di dalam, yang berbaur dengan Pak Prabowo. Mereka kan penjilat, terkenal sebagai penjilat si Bani Rungkat ini. Kalau nggak sanggup mereka lawan, mereka jilat. Karena mereka tahu Pak Prabowo basicnya adalah militer, seorang jenderal berpengaruh, ya kan? Jadi ketika saya mengatakan begini, si Bahar muncul kemarin, sok-sokan, sok jago gitu. Tapi nggak bisa vulgar. Ada remnya. Nggak berani lagi remblong seperti dulu. Coba lihat, kalau dulu udah, kalau Prabowo menang, kita akan pimpin perang. Mana ada si cebol Rizik mau pimpin perang. Jadi gimana ini? Katanya Pak Prabowo nggak sah karena pemilunya curang. Kemudian katanya Pak Prabowo pelanggar hukum. Kalau Pak Prabowo pengkhianat, kalian pejuangnya. Tai, jawab. Prakibin, Rizik, Bahar. Terus yang jadi pahlawannya kalian. Pernah perang di mana? Perang Ambon itu kan cuma cerita. Yang berperang di Ambon itu dari awal sampai akhir ya Laskar Jihad pimpinan almarhum Ustadz Jafar Umar Talib. Gurunda sih cukup koar-koar pakai toa aja di atas mobil tahu bulat. Naam, saya juga ingin mengatakan seperti itu. Orang yang berperang, dia yang heboh, dia ngutip sumbangan. Ngutip sumbangan dapat full sorban. Yang dikirim cuman sedikit aja. Yang lainnya bangun rumah untuk anak. Tentunya sering begitu cara mereka nyari makan. Orang yang berperang dia yang Bisa kita saksikan tadi bagaimana videonya di mana si Rizky ini dinyinyir dan dihajar habis-habisan oleh para netizen. Begitu pula dengan si Rizky yang berusaha mencari perlindungan dengan menjilat kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.